Belum tentu apa yang kamu anggap baik itu baik buat kamu. Kenapa dia yang kamu inginkan pergi darimu? Karena aku cemburu padamu, hambaku. Ketika kita menginginkan seorang lalu dia pergi dengan yang lain, itu teh cara Allah mengistirahatkan dari cinta yang salah. Karena Allah itu pencemburu. Minta lagi sama Allah, ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku dan tidak baik di sisiku, simpan dia di sisimu. Ya, enak tahu dekat dengan Allah mah. Hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man. Cuma nggak bisa kalau nggak soleh. Ngaku soleh salah, ngaku salah baru soleh. Paham? Aku mah soleh, tapi ngaji nggak pernah, rawatib anti, zuhur mengeluh, asar malas, maghrib dingin, isya gerah, tahajud bergelut dengan selimut, zakat merasa dicuri, poligami merasa dizolimi, rawatib anti, ingin masuk surga. Surga yang mana? Apa meni percaya diri, punya orang dalam, punya kenalan. Baca Quran, baca Quran, baca Quran. Nah, kata mama saya juga gitu. Terus mah Happy gimana biar terkategorikan, terkelompokkan orang soleh? Satu, buka Quran surat 3529. Kamu pengen apa aja pakai yang ini. Surat Fatir, surat 3529. Baca lagi mas. Senang lah ada mas. Mas duduknya di sini atau? Sini, biar masuk TV. Sini. Nih. Mas siapa namanya? Sok Mas Ari sini. Keren nih Mas Ari. Sok Mas baca Quran surat 35 ayat 29. Dengan Arabnya boleh lah biar langsung hafal one day one ayat. Ini rahasia hidup Ustadz Evi nih, sampai dikutuk jadi Ustadz tuh ngamalin ayat ini. Dulu bukan Ustadz, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu karena aku sudah tidak di sana lagi. Sok baca mas. Oke. Surat 35 ayat 29. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Keren. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Artinya mas, perhatikan dengan seksama. Kalau pengen hidup nggak bau bangkrut, ini anti gores ini. Siap. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah. Tenang mas, kita terjemahkan pelan-pelan. Selalu, always, nggak pernah, never. Garis bawahi selalu. Minimal one day one ayat dengan artinya. Membaca Quran. Banyak mana yang membaca dengan yang tidak? Banyak yang tidak. Banyak mana yang membaca dengan yang mengartikan? Banyak yang membaca. Banyak mana yang mengartikan dengan yang memahami? Banyak yang mengartikan. Banyak mana yang memahami dengan yang mengamalkan? Banyak yang debatable karena memahami tanpa amal. Banyak mana yang mengamalkan dengan yang ikhlas? Semakin sedikit. Maka innal ladzina talayatlu tilawatan. Beda dengan ikra. Tilawah itu utlu ma'ukhya, baca sambil diartikan. Maka barang siapa yang selalu membaca kitab Allah, turunkan mas. Dan melaksanakan sholat. The real man go to masjid. Cowok yang sholatnya masih di rumah, jangan pakai sarung, terlalu hebat, pakai mukena. Berarti kamu cowok soleha, pria muslimah, lelaki cheerleaders. Ya, ke masjid. Sebelum ke masjid kan, jangan menunggu orang mengantar kita ke masjid. Artinya kita sudah mati, ke masjid sebelum ke masjid kan. Wa aqamus shalah, tepat waktu berjamaah. Lalu mas, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami anugerahkan kepadanya. Sedekah mau terang-terangan ngasih contoh sama orang bebas, mau sembunyi-sembunyi ngelatih keikhlasan no problem. Apa jaminannya mas? Mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi. Catat, tidak akan rugi. Ini siapa yang bicara? Allah. Berarti ini ayat anti bangkrut, anti gores. Ya. Kami berikan mereka perdagangan yang tidak akan merugi. Tidak hanya di sana keutamaannya. Turunkan mas ayat 30-nya mas. Biar nyahok semuanya. Artinya aja mas. Agar Allah menyempurnakan pahala kepada sempurna. Mereka. Udah nggak bangkrut, disempurnakan. Seperti hadirnya hari ini.
Bahagia itu sederhana, tidak harus jadi bupati, wali kota atau gubernur. Ngapain riweh-riweh? Bahagia itu sederhana. Aku ketemu kalian aja bahagia. Walaupun kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kan kita bisa membingkai kesamaan di kartu keluarga ya. Keluarga teras dakwah GR. Terus kan Mas repot ah. Sok Mas. Sempurna lalu dan menambah karunia-Nya. Ditambah. Ya. Ditambah rizki ditambah. Lalu apalagi Mas? Tidak hanya itu saya pikir. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Sudah tidak dibangkrutkan, ditambah rizki, karunia, diampuni dosa. Mau transaksi mana lagi yang kau ambil? Hal azulukum ala tijaratin tunjikum. Makanya ngaji. Salat, sedekah. Kan saya mah kerjaan tiap hari apa coba? Terima kasih. Sudah diterima dikasih, kasih. Setiap detik berkah. Logika kumis. Buang kumis hari Jumat pakai silet tadi pagi, sekarang udah tumbuh lagi. Buatan Allah itu kalau dipakai Mas, bukan ngurangin. Sok kita pakai sendal endorse jutaan. Kalau saya kan cowok endorse. Dari sendal sampai topi, kecuali celana dalam ya. Karena nggak pernah kepoto. Semua endorse. Satu merek Jazakallah Heron Kasiro. Mereknya tuh, ya merek terima kasih. Jadi kalau sendal mahal pun dipakai mah nipisin, tapi kalau kaki dipakai nggak pakai sendal nebelin. Ya. Sok pundak pakai nanggung. Itu bukan dekok, malah muncul. Ya, la in syakartum la aji. Tuh tukang beca tuh. Kita mah biye, tukang beca mah keras karena dipakai tiap hari. Yakin nggak Allah? Surat Al-Baqarah 261 ya. 1 butir menjadi 7 butir kali 100. Yakin nggak? Habiskan waktumu bermanja-manja dengan Allah. Cukupkan ibadahmu kepadaku, nanti aku cukupkan. Benahi urusan akhiratmu, nanti urusan duniamu aku benahi. Jangan berpikir hidup enak, berpikirlah mati enak. Karena dunia bukan tempat tinggal, tapi tempat Tapi mau masuk neraka? Nggak mau atuh mah. Kamu nginjak puntung rokok pernah panas. Iya, apalagi menginjak puntung neraka. Yaudah Happy yang soleh ya. Apa mah amalan orang soleh yang tadi? Baca Quran, sholat tepat waktu, lalu bersedekah. Ya, oke, dibagi 2 season. Ya, begitulah konsep ekonomi di dalam ekonomi syariah sesuai dengan yang dijelaskan di dalam Al-Quran, surah Al-Fatir ayat 29 sampai 30 tadi. Sedangkan perdagangan dalam konsep ekonomi konvensional yang lebih bersifat duniawi, penuh dengan ketidakpastian, dan sangat mungkin untuk mengalami kerugian. Jika kita bandingkan, apa sih perbedaan antara konsep jual beli dalam ekonomi konvensional dengan jual beli dalam konsep Al-Quran atau dalam ekonomi syariah? Kalau dilihat dari aspek tujuannya dalam ekonomi konvensional, jual beli itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan secara material atau keuntungan yang nyata yang bisa dinikmati secara langsung. Sedangkan konsep perdagangan di dalam ekonomi syariah tujuannya yaitu untuk mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dari aspek barang atau jasa yang diperjualbelikan dalam ekonomi konvensional, barang atau jasa yang diperjualbelikan adalah berupa produk atau jasa yang langsung bisa disentuh atau dirasakan oleh manusia secara indrawi. Sedangkan dalam konsep ekonomi syariah, barang dan jasa yang diperjualbelikan yaitu amal ibadah, kemudian selalu membaca Al-Quran, sholat wajib dan sholat sunnah tepat pada waktunya, dan berinfak dan sodakoh untuk membersihkan harta kekayaan yang diberikan oleh Allah. Kemudian dari aspek keuntungan, dalam ekonomi konvensional, keuntungan itu dalam bentuk satuan nilai uang, rupiah, dolar, atau mata uang lainnya, yang kemungkinannya bisa untung, bisa rugi. Jadi uang rupiah atau satuan uang lainnya itu bisa diperoleh, bisa tidak kalau kita melakukan transaksi jual beli atau perdagangan. Sedangkan dalam konsep ekonomi syariah,
tidak ada istilah rugi. Pasti untung, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Fatir tadi, dalam ayat 29 dan 30, di situ ada dinyatakan bahwa tijaratullah tabur, yang artinya perdagangan yang tidak akan pernah mengalami kerugian. Sedangkan dari sistem pembayaran, dalam aspek ekonomi konvensional, uang atau barang dan jasa merupakan alat pembayaran yang dilakukan dalam transaksi jual beli. Nah, ini karena transaksi jual beli yang dilakukan ini adalah antar manusia dan manusia, tentu saja sistem pembayarannya akan berbeda dengan sistem pembayaran di dalam konsep ekonomi syariah. Sistem pembayaran dalam konsep ekonomi syariah sudah pasti kita akan mendapatkan pahala, kemudian keberkahan di dalam hidup dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk imbal balik dari apa yang kita berikan kepada Allah Sang Pencipta dalam konteks jual beli atau perdagangan ini. Dari aspek durasi keuntungan atau lamanya keuntungan itu diperoleh, dalam ekonomi konvensional hanya mengenal keuntungan dalam jangka pendek dan jumlahnya sangat terbatas. Kenapa dibilang terbatas? Karena hanya bisa dinikmati di dunia saja. Kalau sudah meninggal, maka keuntungan yang diperoleh dari transaksi jual beli tersebut akan ditinggalkan dan tidak bisa lagi dimanfaatkan. Nah, tentu saja berbeda dengan keuntungan atau lamanya keuntungan yang diperoleh di dalam konsep ekonomi syariah tadi. Keuntungannya bisa dinikmati sepanjang masa, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini keuntungan yang secara quantity tidak bisa diukur dan quality juga sangat sulit diukur dengan kemampuan manusia. Dari aspek risiko, ekonomi konvensional memungkinkan ada peluang risiko yang tinggi yang bisa diterima oleh para pelaku transaksi jual beli tersebut. Sedangkan di dalam ekonomi syariah tidak mengenal istilah risiko rugi, karena Allah sudah menjamin keuntungan bagi siapa saja yang menjalankan perintahnya, seperti selalu membaca Al-Quran tadi, kemudian sholat wajib dan sunnah tepat pada waktunya, dan berimpak sodakoh atas rezeki atau kekayaan yang diberikan oleh Allah. Nah, ketika ketiga perintah tersebut dijalankan secara sungguh-sungguh dan ikhlas, maka sudah pasti tidak ada istilah rugi di dalam kehidupan manusia. Justru yang ada adalah keuntungan seumur hidup baik di dunia dan di akhirat. Dan yang terakhir dari aspek hukum yang mengatur, di dalam konsep ekonomi konvensional hanya menggunakan hukum manusia atau hukum pasar yang kita kenal selama ini, yang berlaku antara hak kewajiban penjual dan pembeli yang notabene sebagai manusia. Sedangkan dari aspek ekonomi syariah, hukum yang mengatur transaksi jual beli ini adalah dibuat oleh hukum syariat atau hukum yang dibuat oleh Allah langsung. Nah, dengan demikian, perdagangan dalam ekonomi konvensional ini bersifat duniawi, penuh dengan ketidakpastian dan sangat mungkin untuk mengalami kerugian. Sebaliknya di dalam konsep ekonomi syariah, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Quran, surah Al-Fatir, ayat 29-30 tadi, Allah menjamin keuntungan bagi siapa saja yang menjalankan perintah seperti membaca Al-Quran, sholat, dan bersodakoh tadi. Allah pasti akan berikan pahala dan keberkahan selama hidup di dunia dan di akhirat. Nah, manusia berdagang dengan Allah dengan cara membaca Al-Quran, menegakkan sholat dan berinfak. Sebagai imbalannya Allah akan memberikan pahala berlipat ganda serta rahmatnya yang tidak ternilai oleh apapun di dunia.